Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Yusika Nadia Saragi dengan NIM 12S24024. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai T01 praktikum pertama tentang data types. Jadi di sini ada 5 soal. Yang pertama itu tentang integer overflow detection. Lalu yang kedua itu ada soal tentang float versus double precision trap. Lalu yang ketiga ada primitive versus wrapper comparison. Lalu soal keempat itu ada string immutability dan reference. Lalu soal yang terakhir itu ada tentang parsing and type safety. Jadi di sini kode program yang sudah saya buat. Jadi di sini kita mulai dengan menggunakan scanner. Kita import Java Util Scanner. Di sini karena program ini akan menerima input dari user kan. Jadi tanpa kita membuat ini, nanti tidak bisa. Programnya ini tidak bisa membaca nilai yang diberikan oleh usernya nanti. Lalu di sini menjelaskan bahwa semua kode yang kita buat ini, kode program yang kita buat ini harus berada dalam suatu kelas. Jadi di sini kita menamai kelas yang pertama itu main. Main ini adalah kelas utama yang tempat menjadi program ini nanti dijalankan. Kelas ini wadah semuanya supaya kode programnya ini dapat dijalankan. Lalu kita buat scanner new ini. Kita buat objek yaitu SC dari kelas scanner. Terus ini untuk sistem ini adalah untuk inputnya itu nanti dibaca dari yang telah dimasukkan user dari keyboardnya. Kita gunakan SC ini agar nanti bisa membaca berbagai tipe data yang diberikan seperti integer, float, double, string, boolean, dan lain-lain. Lalu kalau untuk string soal sama dengan SC next. Di sini program ini membaca input dari user. Misalnya soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Kalau seandainya nanti user mengetik soal pertama, maka program akan menjalankan blok pada soal pertama. Lalu untuk setiap soal kita gunakan if. Dan lanjut untuk soal kedua else if, begitu juga sampai soal kelima. Di sini kita gunakan if dan else if karena di sini kita menggunakan 5 soal sehingga if else if ini digunakan sebagai percabangan agar kita dapat memilih soal yang mana yang ingin dijalankan atau yang ingin dirunkan. Jadi ketika kita menjalankan program ini, kita mengetik soal pertama, maka program akan menjalankan soal pertama. Ketika kita ingin mengetahui soal kedua, ingin menjalankan soal kedua, maka program akan menjalankan soal kedua. Tanpa percabangan yang kita buat menggunakan if dan else if ini, nanti semua blok bisa langsung dijalankan sekaligus. Jadi nanti bisa memungkinkan terjadinya error. Lalu untuk soal yang pertama, di sini kita membuat 2 angka seperti yang sudah dibuat pada soal. 2 bilangan bulat bertipe integer.
Lalu program yang nomor satu ini, soal nomor satu ini, programnya menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Namun jika terjadi overflow, maka akan keluar output overflow. Namun jika tidak terjadi overflow, maka akan keluar penjumlahan dari kedua angka tersebut. Maka untuk soal pertama di sini kita masukkan angka pertama. Lalu di sini angka kedua, integer A dan integer B. Lalu untuk if ini, di sini kita mengecek apakah penjumlahan yang dilakukan itu melebihi batas maksimum value atau minimum value. Jika melebihi, maka akan tercetak overflow. Namun jika tidak, maka akan tercetak penjumlahan dari A tambah B tadi. Untuk soal kedua, di sini kita membuat dua angka desimal menggunakan float dan menggunakan double juga, karena tadi diminta untuk melakukan di soal nomor 2 diminta untuk menjumlahkan menggunakan float dan menggunakan double. Maka di sini kita hitung nilai absolut antara float dan double. Di sini kita gunakan math.abs. Lalu kita cetak selisihnya dengan 6 angka di belakang koma, sesuai dengan yang diminta pada soal. Lalu untuk soal ketiga, di sini kita membaca angka N. Kita masukkan angka N, kita simpan sebagai objek integer A sesuai soal. Simpan N ke dalam objek integer A, lalu salin A ke integer B, lalu tambahkan 1 ke A dan bandingkan A dan B. Pada sini kita buat integer A sama dengan N, integer B sama dengan A, lalu A sama dengan A tambah 1. Karena tadi kita tambahkan 1 ke A. Lalu kita bandingkan. Jika kita bandingkan antara A dan B tadi. Lalu untuk soal keempat, di sini soalnya kita buat string A sama dengan S, string B sama dengan new string S, terus kita gabungkan X ke A, lalu kita bandingkan A dan B. Maka di sini kita buat string S sama dengan sc.x. Di sini menunjuk ke objek yang stringnya itu sama. Kalau string B sama dengan maksudnya di sini string A sama dengan S itu menunjuk objek yang stringnya itu sama. Lalu jika string B sama dengan new string S ini merujuk ke membuat objek yang baru di memori. Nah, kalau A sama dengan A tambah X, di sini kita membuat objek baru di memori. Lalu kita bandingkan antara A dan B lagi. Lalu untuk soal kelima,
Kita membuat bilangan bulat, bilangan desimal, dan bilangan boolean, dan satu boolean. Lalu kita parse seluruh input ke tipe data yang sesuai. Lalu kita hitung integer dikali double. Di sini soal kelima kita buat string integer, string double str, string boolean str. Lalu integer ini sama dengan integer dot parse integer, double d sama dengan double dot parse double, boolean flag sama dengan boolean dot parse boolean. Jadi di sini ada 3 input string. Kita parsing ke tipe data yang sesuai, ke integer, double, dan boolean. Lalu kita hitung perkalian antara I kali D. Jika booleannya false, maka hasilnya akan dikalikan min 1. Jika benar, maka akan tercetak hasil dengan 2 angka di belakang koma. Nah, kita coba untuk merankan. Coba masukkan inputnya sesuai dengan soal. Untuk input yang pertama, soal pertama ada misalnya kita masukkan 10 dan 20. Maka hasilnya itu 30. Untuk setiap mencoba memasukkan input setiap soal, kita harus menuliskan soal keberapa yang ingin kita coba jalankan. Jadi itulah gunanya kita tadi memakai if dan else if, agar program bisa membaca soal mana yang mau kita jalankan. Maka kita tulis dengan soal pertama lalu masukkan inputnya, atau soal kedua lalu masukkan inputnya, begitu juga sampai soal kelima. Maaf, Pak. Output yang dikeluarkan sesuai. Lalu kita masuk ke soal kedua. Lalu kita masuk ke soal ketiga.
Output yang dikeluarkan sesuai sama false. Kita masuk ke soal keempat. Outputnya sesuai false. Soal kelima. Output yang dikeluarkan sama, yaitu minus 25.00. Jadi sekian yang kode program yang saya buat dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, Pak. Sekian dan terima kasih.